Terus lu nyamanan di mana? Lu nyaman nggak waktu lu main? Akhirnya kebongkar dan lu akhirnya tampil di depan layar gitu. Iya. Itu gue takut banget. Kan gue biasanya di belakang layar nih. Biasanya di belakang layar terus tiba-tiba mungkin gara-gara rame juga terus ditawarin lah tuh bikin acara TV. Cuman kan gue nggak ada basic di depan kamera sama sekali. Culun banget kan, maksudnya gue juga takut di depan kamera, nggak berani segala macam. Jadi kacau banget yang waktu itu. Terus ya kalau tanya lebih nyaman di mana, sebenarnya gue lebih nyaman di Rumah sinetron lah. Rumah yang mana? Sih lu kayak gitu? Ya, rumah lu yang waktu tumbuh kembang. Oh rumah pas dia kecil. Pas kecil. Rumah gue kecil itu rumah ini, rumah jatah guru yang dari pemerintah yang Berarti sederhana dong. 40 meter paling rumah gue. Wah miskin dong dia nih. Wah salah tamu nih. Kemarin gue lihat lu viral sama lifetime design di sosial media. Kapan? Ini yang desain. Oh sorry gue kira gue. Ini kemana? Gue kaget. Ini mau bercandain gue apa mau? Gue deg-degan ya gue. Itu sampai semua influencer datang ke Sensi, tiba-tiba lo lagi nyapu Lagi di nyapu. situ. Ini apa sih lo lagi mengerjakan apa? Ada rumah di tengah mall, apa gebrakan apa lagi yang akan diciptakan Arif Muhammad? Horor. Kantor kita kedatangan, studio kita kedatangan horor nih. Kedatangan horor gimana sih? Suasananya horor karena kita Iya. kedatangan seseorang. Kedatangan pocong. Gue sih ingatnya pocong. Zaman dulu gue ingatnya pocong nih dia. Iya benar-benar. Dan lu nggak pernah kelihatan bentuknya kayak gimana kan? Iya, yang selalu dulu zaman-zamannya Twitter awal-awal. Iya, benar. Yang selalu menjadi topik pembicaraan. Sampai akhirnya penasaran dibikin acara di Trans TV. Gue inget banget. Oh iya, itu gue nggak tahu tuh. Iya, nanti kita tanya orangnya. Oh, aja. iya. Ih, siapa sih? Nah, ini dia. Oh! Arif Didu. Arif Muhammad. Arif Muhammad. Apa kabar? Akhirnya bisa main ke gudang kalian. Sedia. Nih gokil nih orang nih. Aduh. Parah nih, bisnismen dia bro. Pernah ke Tonight Show nggak sih? Pernah kan? Pernah. Zaman dulu, zaman pocong. Kalau Awal awal. pocong, iya benar. Pernah. Temen mobil tua gua bro, ada grupnya kita. Grup mobil tua. Kok nggak pernah? Udah nggak pernah jalan lagi. Udah nggak aktif. Kayaknya grup itu kurang responsif. Udah gitu kayaknya kurang asik deh anak-anaknya kayaknya ya. Iya. Gue kira, aduh gue nggak diajak lagi di grup ini. Enggak, emang udah nggak ada jalan lagi, nggak pernah. Semenjak sekali jalan itu, nggak pernah jalan lagi udah. Sekali doang. Oh, lu penyuka mobil-mobil klasik Oh, juga? parah dia. Lumayan. Itu motor-motor dibawa punya siapa sih? Motor Bengkel, ada bengkel. bengkel, Vespa. bukan ada. Dia, jadi kita tadinya kan tuh studionya Batman tuh sama dia Henry Foundation. Ternyata sekarang kontraknya habis dibuat bengkel sama bukan motor kita itu, motor orang. Tapi gue nggak nyangka sih tempatnya Vindes tuh keren kayaknya. Nggak usah, jujur aja udah. Tadi Hancur banget emang barusan di nih, kantor. pas mau naik, sumpah demi Allah nih, baru mau naik kan gue mau ke toilet kan. Toilet mana mbak? Di situ. Gue buka, nggak bisa dikunci ya. Ada cewek lagi boker. Siapa, Bud? Ini orangnya Pita ya, bukan? Lah kalau Pita mah... Enggak, di sebelah lo mbak, tadi di sebelah. Oh bukan, kalau ini tainya, bukan. Terus kan gue jadi nggak enak, tapi memang pintunya nggak bisa dikunci. Terus lu gini kan, lu liatin dulu kan? Wah kurang ajar nih orang nih. Siapa sih anak-anaknya? Gue bikin aduh gue malu banget sih sejujurnya ini. Enggak, sebetulnya bisa dikunci, tapi itu cewek kayak sengaja nggak ngunci kayaknya. Ini gue dikasih Vespa sama dia. Ini orang kaya banget. Oh iya, gue gua ada kira. Vespa lu. Enggak, kasih Vespanya iya, kayak bangetnya enggak. Kaya. Lu bagi-bagi Vespa 50 biji. Lebih malah kan? 100. Tuh kan 100. 100. Enggak, gue cuma benerin doang. Bagi Vespanya bener. Kayaknya mah gimmick lah. Apaan lu? Kalau gimmick nggak mungkin punya Iya. 15 outlet Restoran rumah makan Padang. Nah, Padang. Ini bisnis baru lo apa udah lama sih, Rip? 2 tahun, kalau Payakumbu ada 2 tahun. Payakumbuh. Iya. Oke, kita balik lagi flashback. Ya. Lu bener kan, lu
memulai semua ini dari Pocong. bermain sosial Twitter. media Twitter dengan nama Pocong. O-nya berapa waktu itu? G-nya 2 ya? G-nya 3. G-nya 3. G-nya 3. Pocong. Kenapa? Pas gue bikin username G-nya 1 udah ada yang pakai, G-nya 2 udah ada yang pakai. Kan kalau di G-nya tuh G kecil Segampang gitu, itu ya? kalau ada 3 kan berarti kayak 666 dibalik. Enggak sih, Wih. enggak. Wah, lu jangan-jangan Mikirnya ada. nggak sampai ke sana. Mikirnya nggak sampai sana-sana banget sih. Konspirator nih. Konspirasi. Iya, konspirasi. Tapi itu yang membuat lo, apa sih dulu konten lo gue sampai lupa dulu? Enggak waktu itu zaman dulu Plesetan zaman ya? Twitter enggak, tweet galau-galau gitu loh. Oh iya, iya, iya. Kayak iya. ala-ala zaman tahun 2009, 2008 nge-tweet galau ya awalnya gitu aja. Contohnya, Aduh lupa, itu udah 14 tahun lalu itu. apa coba kira-kira kayak apa sih galau ya? Aduh gue lupa banget. Ini lo yang buat lo padahal. Zaman galau dulu lah. Kok Tapi di mana kenapa galau? namanya Pocong gitu? Kenapa lo nggak? Nah dulu itu kan identitasnya rahasia tuh. Ya. Gue nggak ngasih tahu gue tuh siapa, Ya. kayak anonim gitu. Cuman gue pikir karakter apa nih yang bisa misterius, orang nggak tahu siapa. Jadi gue nyari karakter Tapi setan. nggak sesuai konten lo kan? Nggak sesuai. Kenapa nggak sundel bolong G-nya 3 gitu? Kenapa harus pocong? Gue ngerasa Pocong itu leadernya hantu-hantu gitu loh. Asik. Nggak ada ada hantu-hantu leadernya. tuh nggak ada. Emang iya? Kalau ada leader pun gue rasa Pocong nggak akan jadi leader. Siapa? Kalau gua leader genderuwo kalau gua. Enggak. Lu siapa? Pocong lah, Kok pocong lah. pocong Maksudnya- kecil lo. Lo Iya, lari juga tapi- loncat dia. Lo apa, Vincent? Sekarang kalau Pocong raja, ya. raja setan apa lo? Kalau gua raja setan kayaknya kalau gua jin. Jin nggak masuk. Levis. Bukan karena jin situ. Kuntilanak lah. Enggak, Enggak lah. enggak Pocong bisa. lah, pocong. Nggak bisa. Nih, Pocong lo bayangin deh kalau dia jadi ketua baris-baris. Dia pimpin baris berbaris. Dia aja kagak bisa baris, kagak bisa jalan. Enggak. Enggak, tapi itu Ngapain kayak setan upacara sih? culture Indonesia tuh Pocong lah. Jadi itu kayak yang supreme leadernya si hantu-hantu itu. Nggak setuju gua, nggak setuju. Gua nggak setuju. Terserah sama dia Pocong. orang dia yang buat Nggak, kok. iya. Lu kan nanya dia Nggak, jawab. kalau Pocong dilipat gini. Kalau dia jadi kapten, ada ban kaptennya, taruhnya di mana coba? Masa kan nggak ada, ya kan? Nggak bisa. Masa Tapi makanya sebadan? kan nggak ada hubungannya sama Pocongnya, itu namanya doang. Enggak, coba kau tanya, leader setan siapa menurut kalian? Bego, Enggak lah. tuyul. Tuyul kecil. Iya. Genderuwo kalau gua. Paling bisa, mimpin upacara paling bisa tuh dia tuh, gede banget tuh. Iya Ya, nggak? bisa sih, Tapi dia genderuwo cocoknya bisa pembina upacara sih. Oh si Pulung. Bukan. Pulung nggak bukan genderuwo. Oke lah. Pokoknya Pocong tweet-tweet galau lo Tweet itu. galau. Sampai wah, Enggak ada nggak isi. minum. Wah malu. Tenang bro. Itu yang itu udah gue jadiin asbak malah. Enggak. Ini kagak sastra, kagak dia datang ke sini cuman pengen nyela doang kayaknya. Karena dia punya rumah di Sensi bro. Enggak biasa. Gokil. Sensi tuh ya? Sensi. Sensi kan? Belum ke sana ya? Ya nggak apa. Emang nggak boleh bahasan organik begitu ya? Harus teratur begini ya? Sejak kapan sih Vindes teratur begini ya? Vindes sudah berubah sekarang. Itu ada briefnya Mas Kevin. Bukan Kevin. Nih. Keren bro. Belakangnya dong. Yeah. Robocop lepas topeng. Kayak Robocop lepas topeng. Kayak kobocan ya, kobocan. Rip, tapi pada saat itu yang ngebongkar identitas Pocong tuh lo sendiri apa ada orang yang nge-spill nggak sih? Bukan, jadi ceritanya ada orang yang ngebongkar. Nah, gue baru tahu yang ngebongkar itu siapa. Itu 3 tahun kemudian setelah itu kebongkar. Oh iya? Jadi waktu itu gue lagi talk show di Unpad Jatinangor. Tiba-tiba pas lagi di sesi tanya jawab ada mahasiswa gitu angkat tangan gitu kan kayak mau nanya apa? Mau pengakuan dosa katanya gitu. Ternyata yang ngebongkar Pocong itu siapa? Teman satu kosannya dia katanya gitu. Tadinya kan gue kesel banget tuh kebongkar. Iya. Cuman kan untung kebongkar. Untung kebongkar, akhirnya jadi lo sekarang nih. Kalau nggak Iya. kebongkar mungkin lo akan tetap dengan Semenjak itu lo bikin anonymous itu ya? dibikin Iya. di Trans TV kan? Iya. Iya tuh. Apa judulnya dulu? Kepo. Kepo. Main sama siapa itu dulu tuh? Eh, Oh, sama ini sama sosial apa orang-orang yang ini juga influencer ya namanya. sosial. Bukan influencer anjing, bukan namanya. Nggak cocok. Social media activities. Social media activity. Social media apa namanya? iya Mas Kevin. Kevin Pierre. Sosial media enthusiast gitu. Ya, lah. ya, Ya benar, itulah benar. ya. Ya, Iya, benar, iya, benar. iya. Terus lu nyamanan di mana? Lu nyaman nggak waktu lu main? Akhirnya kebongkar dan lu akhirnya tampil di depan layar gitu. Iya, itu gue takut banget. Kan gue biasanya di belakang layar nih, biasanya di belakang layar terus tiba-tiba mungkin gara-gara rame juga terus ditawarin lah tuh bikin acara TV. Cuman kan gue nggak ada basic di depan kamera sama sekali. Culun banget kan, maksudnya gue juga takut di depan kamera nggak berani segala macam. Jadi kacau banget yang waktu itu.
Terus ya kalau tanya lebih nyaman di mana, sebenarnya gue lebih nyaman di belakang kamera. Oh. Kan enak tuh main Twitter kan di kosan kan nggak ada yang ngeliat tuh kan. Tapi emang pada masa lo tweet galau itu emang lo galau beneran, Rip? Enggak konten aja. Oh, tapi lo nggak galau dalam Ya kadang kehidupan? iya. Kadang iya. Tapi sekarang beneran dia kaya, bro. Iya. Tapi gue Enggak. jujur, Rumahnya aja viral kemarin tuh. iya yang di Sensi itu kan. Bukan, rumahnya yang rumah dia ngebangun Oh iya? rumah. Iya. Tapi lu beneran kaya gak sih? Rip? Enggak. Enggak, jujur, Enggak. jujur. Ini Beneran, apaan beneran. sih orang? Enggak, maksudnya terlahir, Enggak. bukan lo nya, tapi terlahir Nggak di smooth keluarga banget kaya. nanyanya. Enggak. Nyokap guru SD. Oh iya? Iya, bokap juga biasa aja pernah jadi supir taksi, biasa aja. Enggak dari keluarga miskin tapi sedang aja. Berkecukupan. Berkecukupan, sedang aja. Rumah lo berapa ini? Yang Apa? gede sinetron gitu nggak? Ini Rumah apa- sinetron lah. Ini Rumah yang apaan sih lo mana? kayak gitu? Ya, rumah lo yang waktu tumbuh kembang. Oh, rumah pas dia kecil. Pas kecil. Rumah gue kecil itu rumah jatah guru yang dari pemerintah yang Berarti sederhana dong. 40 meter paling rumah gue. Wah, miskin dong dia nih. Wah, salah tamu nih. Gimana sih katanya udah orang kaya? Enggak, tapi dia bukan berkecukupan, berarti memang ya sederhana dong. hitungannya. Sedang aja. Sedang. Miskin banget enggak, kaya juga enggak. Oh, lo ngekos waktu kuliah? Kuliah di mana lo? Kos, kuliah di Trisakti. Trisakti ambil? Hukum. Ambil hukum. Loh, Ambil lo hukum. jadi apa sekarang? Lawyer? Tukang nasi padang. Nah, ini dia. Jurusan lo apa waktu di lawyer? Apa hukumnya tuh apa? Tata negara. Oh, nggak kepake tuh sekarang ilmu itu? Enggak. Sama sekali. Enggak. Emang lo kuliahnya kepake? Ya Oh, masih pakai, berhubungan masih. dengan kreatif sih kan, Masih, lo masih. desain. Oh, iya. kita, Desain, masih. Tapi lu nggak kepake sama sekali, terus lu mulai bisnis tuh dari kapan, Rip? Nah, jadi kan abis yang cerita yang pocong itu tuh, kan sempat terkenal banget dulu. Ya. Itu kan job banyak tuh, Ya. job digital segala macam kan. Cuman kan ada momennya waktu itu pas Twitter lagi turun, orang-orang pada pindah tuh, ada yang ke Instagram, Ya. ada yang Ya. main pet waktu itu, Pet masih ada, main segala macam. Terus politik masuk ke Twitter, orang-orang jadi males tuh main Twitter kan. Ya. Nah, itu di situ job itu drop sedrop-dropnya nggak ada kerjaan. Akhirnya bisnis itu gara-gara kepepet. Gara-gara udah keenakan nge-tweet dibayar segala macam. Jadi waktu itu kan kayak gue pikir, wah udah mentalnya belum ada nih buat kerja kantoran karena udah keenakan kayak gitu kan. Iya. Akhirnya gue pikir, ya udah bikin usaha aja kali gitu. Apa usaha pertama lo? Jualan sate di trotoar. Banyak kan kuliner lo ya? Iya. Oh, soalnya- Taichan ya? Bukan, yakitori sate Jepang. Oh. Gitu nih. Tapi kenapa kok lu banyak kan kuliner kenapa, Rip? Modalnya kecil waktu itu karena kan tabungan gue juga nggak banyak tuh waktu itu. Miskin beneran dia nih? Kalau yang itu iya, belum kaya ya. Oh waktu iya, itu. iya, pada masa itu ya? Pada masa Ah. itu. Nah, gue pikir buka bisnis kuliner pakai gerobak di pinggir jalan modalnya kayak bisa belasan juta. Ya yang bisa dibuka itu. Jadi Lu yang dagang sendiri atau ada orang? gue bertiga ada sama tim. Lu turun ke lapangan? Bukan gue yang ngipas-ngipas, kadang ngipas-ngipas, cuman kita bertiga doang timnya. Tuh ini namanya progres, bro. Awal-awal dari ngipas sate, sekarang ngipas duit, bro. Gokil. Ngipas sate pakai duit, bro. Jadi dari usaha sate, abis itu berkembang jadi apa? Usaha sate 2 tahun karena Tutup. nggak ada basic bisnisnya sama sekali, ya akhirnya tutup setelah 2 tahun. Terus nyoba bisnis yang lain A, B, C, D, F, G, macam-macam sih gue nyobain sih. Oh ya. Tapi paling sukses so far adalah Payak padang ini, buah. payak buah ya. Gokil, enak banget sih, jujur. Telur ininya, telur baladonya. Ya lo pernah coba ya? Udah. Kapan? Apa? Kapan? Udah diem aja lu. Orang kok, ini lagi ngangkat-ngangkat dia. Kenapa sih lu? Orang kok pakai dipancing aja, kok jadi bingung kalau begitu. Soalnya gue pengen nyobain payak buah ini. Tapi Makanya kan di Bintaro ada cabangnya. Yang di veteran. Yang di veteran ada, nanti kita Iya. coba. Cipete ada nggak? Cipete di Kemang ada. Oh di Kemang, Di iya. Kemang ada. Oh berarti gua makan di Kemang waktu itu yang itu. Di daerah Kemang Timur ya? Kemang Gisan. Kemang mana? Di dekat Nama. dekat McD. Bekasi. Iya dekat McD, Kemang Timur terus. Ah, udah, nanti dibawain sama Putri kita makan bareng di sini. Tapi iya, iya. Apa yang membedakan Payakumbuh dengan restoran-restoran lain? ya, Kalau kita itu ngejualnya itu rasanya itu otentik. Karena kan mostly restoran Padang kalau udah dibawa ke Jawa keluar Sumatera Barat, Beda ya? udah disesuaikan dengan lidah udah ya. penduduk setempat tuh. Oke. Jadi nasinya harusnya kan nasi di Padang tuh yang berasnya yang perak, yang keras gitu. Ah. Udah diganti pakai beras yang pulen, terus Iya. lebih manis segala macam. Kita lebih otentik lah dibanding Nasinya yang perak berarti? lain. Mm-mm. Bapak gua perak. Hah?
prakosa. Oh, prakosa. Kenapa lu bapak gue ada masalah lu? Enggak, dia yang ngatain bapaknya sendiri. Gua ngatain? Siapa yang ngatain sih? Tadi. Gua cuma bilang bapak gue kerak. Gua ngatain. Gue dengernya bapak gue kerak. Kan gue Kacau nih orangnya. ngatain sendiri. Lu belum pernah dibentak-bentak sama orang berkumis ya? Berkumis lagi bukan berjambang. Nasinya pernah, abis itu bumbunya berarti lo Nggak terlalu manis lah berarti Nggak ya? terlalu manis. Bumbunya gue kirim langsung dari Sumatera Barat. Ayam popnya? Biasanya kan orang restoran Padang ada ayam pop dong. Ada. Nah beda nggak sama ayam pop yang di restoran? Sambalnya beda juga. Kita mencoba sebisa mungkin lebih otentik lah timbang yang lain. Gitu. Penasaran ya? Lu ngebedain nggak? Tahu ngebedain kan ada yang kalau rumah makan sederhana ada yang tulisan Ya itu beda bawahnya pemilik, gitu. beda pemilik. Ada. Yang ini keturunan, yang Iya, ini iya, apa gitu-gitu tuh gue pernah baca, cuman gue Iya. lupa. Iya ada. Ada. Kalau lu tuh berarti? Nggak ada Payakumbuh ya kita satu manajemen semuanya. Oke. Lu ada Padangnya? Lu orang Padang bukan sih, Rip? Gue orang Payakumbuh makanya namanya Payakumbuh. Oh, Payakumbuh tuh Padang ya? Payakumbuh itu kota di samping Bukit Tinggi. Berarti lu ada gelar dong? Ada. Gue juga ada gelar, enak Ada. Lu gelar Sultan apaan? Batua. Tapi kalau dicerai, masih ada gak sih gelarnya? Hilang ya? Apa? Oh dikasih ya? Gue gak tahu. Kalau gelar... Enggak lah enak aja dikasih. Loh, waktu gue menikah dikasih gelar. Ah. Sultan Batua. Artinya orang sakti. Nah kalau misalnya udah pisah. Keras sakti. Lu ngatain bapak gue lagi? Beda lagi. Nah, tapi hilang gak, Rip? Ada. Gelar gue itu Datua Putiah Alam. Wah, Putiah Alam. Itu dari keturunan tapi nggak tahu namanya emang dari. Dia nggak punya gelar. Gue gelar tinju profesional. Gue sempat ini juga sama dia. Gue setuju dan tidak setuju waktu lo campaign makan Padang harus pakai tangan sampai. Iya. sampai ini Tapi kan. gue nggak bisa, Rip. Gue nggak bisa makan pakai tangan tuh nggak pernah bisa. Pas kecilnya orang kaya nih. Nggak, karena gini, waktu gue sama keluarga Caca aja, jadi membedakan tuh keluarga gue semua pakai sendok nih. Keluarga Caca semua pakai tangan gitu. Padang asli soalnya. Padang asli soalnya. Gue dari kecil nggak bisa, apalagi kalau makan kuah ya, masa kuah pakai tangan kan aneh ya bro. Iya nggak? Itu pertanyaan Ya gue. nggak gini sih, nggak gini juga. Nah kalau kuah gimana? Iya biasa aja kan kuahnya campur sama nasi. Oh iya, kuahnya kan kuah-kuah ini bro. Tapi pernah nggak lo makan Padang pakai sendok? Pernah kan? Pernah kalau nggak ada yang lihat. Tapi lebih nikmat pakai tangan menurut Lebih nikmat pakai tangan. Soalnya susah kalau kayak makan ikan atau makan apa gitu, ngambilnya kan lebih gampang pakai tangan. gue motong ayamnya pakai sendok gue. Ayam, ikan. Orang kaya. Bukan orang kaya, emang kebiasaan. Gue kan mama gue kan Chinese kan. Jadi memang udah kebiasaan di meja makan selalu pakai sendok. Sumpit. Sumpit juga. Cuma ya kalau apa namanya? Sendok. Masih dibius kayaknya dia nih. Masih kebanyakan dibius kayaknya. Lawan di views deh. Nggak, Views tapi total. bener Saya kan di mana sih? kemarin bahkan lo sempat punya tantangan ya? Yang ada mana tuh? tantangan yang lo sama siapa ya? Sama anak JKT Iya ya? kemarin sama JKT. Jadi kita bikin campaign waktu itu kan baru Payakumbuh tuh Ngeselin banget baru ya. kita launching, terus kita bikin makan Padang pakai tangan versus pakai sendok. Oh. Terus akhirnya yang jadi jurinya Gubernur Sumatera Barat. Epic banget tuh. Tapi di tempat lo ada sendok garpu dong di Payakumbuh dong? Ada. Tapi sebenarnya gue tuh selalu mengedukasi sendok di rumah makan Padang itu buat ngambil lauk ke piringnya. Makan di piringnya pakai tangan. Ada nggak larangan di Payakumbuh? Yang nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kali, itu Nggak jadi. Kalau misalnya kukunya lagi panjang-panjang gitu kan harus pakai sendok. Nggak disediain gunting kuku katanya di situ. Gunting kuku Payakumbuh. Tapi Keburu lapar lah ya, bener ya? Tapi emang makan Padang sih pakai tangan Pakai langsung sih tangan. enak sih. Emang lu makan pakai tangan lo? Pakai tangan kan, pakai kaki. Tangan. Enak banget. Apalagi kalau nggak cuci tangan gitu. Ih. Abis buang tai kucing lagi. Wah. Ngapain sih? Lagi buat kucing kan bisa pakai tisu, bisa pakai sekop, Justru bisa itu pakai sensasinya. sendok. Kalau pakai sendok, habis itu lu baru makan. Orang kok ya. Nah sekarang kita ngomongin rumah di Sensi. Ini udah masuk kan ya Put ya? Teratur gua, teratur. Ikutin aja. Preps tuh punya lo juga bukan sih? Iya. Tuh kan Preps juga punya Tapi dia. itunya bagus loh kemejanya, gue serius. Cuttingnya bagus. Nah ini beneran gak nih? Nggak sumpah, nggak bohong. Gue gak bisa bedain dia bohong. Tadi yang tuan balado bohong. Yang ini benar gua. Tapi Vespa masih ada? Vespa udah nggak ada. Lo jual Vespanya? Iya. Motor gua kebanyakan, Vespa semua. Gua ada. Lo masih ada? Ada. Nggak usah gua, Andre baru sehari juga. Siapa tuh yang waktu di sehari udah dijual ya? Ada juga. Kalau gua masih lama tuh, 2 tahun gua Pak. 3 tahun lalu tuh ya.
Iya. Ya, 3 tahun baru kemarin lakunya. Iya, Gue bahkan ngobrol sama siapa yang preps itu, gue mengkritik sedikit waktu itu karena produksiannya mungkin karena massal ya, jadi kurang Buru-buru. detail lah gitu, kurang ada beberapa part-part yang Tapi tau nggak lo? sayang gitu. Itu dijual orang tuh nyari loh. Gokil banget. Limited soalnya kita Iya, bikin ada Vespanya, nomornya ada itu. nomornya. Iya dan nyesel dong gua. Bego gua. Jual sama dia. Lah gua mau orangnya jujur, tanya-tanya. Karena udah gak cukup garasi gue. Sama joknya itu, kalau kena hujan susah. Iya. Itu Itunya. Nggak gini, dari lu Sesuai protes mulu, soalnya. dulu jual aja. Ini orang, dari Loh, tadi gua kan- semuanya, gua wah, kan- kurang rap, kurang Nggak, emang detail. konsep Joknya Vespa kalau itu ini. kekeluargaan, makanya biar nggak kena hujan, kalau malam masukin ruang tamu. Oh, iya. Iya. Itu preps berarti punya lo juga, tapi kemejanya bagus, bener, kemejanya bagus. Enggak, beneran nih gua nggak bohong. Cuttingnya bagus. Ya, kalau yang ini beneran. Enggak, malah dia nggak pernah pakai kayaknya. Lu pernah pakai nggak? Kecilan. Apa, tuh kan, putih nggak dipakai. Kalau gua pas. Tapi dikirimin lagi. Yang warna apa? Yang biru gua. Nah, benar, biru muda. Heeh. Iya. Ada warna biru untungnya ada. Soalnya kalau gua taruh di garasi daun takutnya rusak kalau nggak dipakai kan. Tapi beneran itu Apa kemejanya? bego. Lu Tadi lagi ngomongin kemeja. bapak gua lagi lo. Tadi lagi ngomongin kemeja. Jangan ngatain bapak gua lagi lo. Enggak, ini kemeja kan kalau kera bapak lo, kalau ini Hei! Kurang ajar banget. Nggak tahu si bewok marah ya. Bang Bewok. Berarti usaha lo apa sekarang sebelum kita masuk sini? Usaha lo ada di clothing itu ada preps. Iya, Billionaires Project juga. Apa? Billionaires Project ada Billionaires clothing Project, juga. clothing juga itu. Payakumbuh. Payakumbuh, Terus makanan. ada bakso Aci Akang. Bakso aci akang. Sama ada bengkel motor, Dewa Motor. Bakso aci akang. Oh itu yang ada rusuknya bukan? Iya, ada. Iya kan? Nah, gue makan lagi. Enggak, gue bohong sih nggak ada sih. tapi ada telur balado kan? Bakso balado. Gue mau nanya, gue Ya. orang yang susah berbisnis sebenarnya. Bukan susah sih, cuman kan Malas gitu ya. mulainya. Malas mulainya. Lu punya nggak ada basicnya bisnisnya nggak ada. Lu hukum bahkan. Kalau kita mungkin mikirnya gini, nggak mau gambling, duitnya hilang gitu. Mendingan kita yang aman-aman. Kalau lu gimana? Kan nggak ada pilihan waktu itu. Pilihannya ya kalau nggak mulai bisnis waktu itu nggak ada penghasilan. Iya. Jadi mau nggak mau Mau kan. nggak mau ya. Jadi keterpaksaan ya balik. Nggak Cuma terpaksaan kan sih. maksudnya kayak yang sekarang nih yang kayaknya udah lancar aja gitu. Tapi kan sebelumnya gue udah nyoba yang lain-lain yang kacau juga. Berdarah-darah berantakan juga lah ya. Iya, Iya, maksudnya iya. sampai dapat formulanya bisa benar. Ini franchise apa lo semua yang kelola? Kalau Payakumbuh itu mostly kita on store. Jadi Gila. 15. enggak ada 3-4 cabang yang 34? bukan. 3 atau 4. Ada 3 atau 4 cabang yang punya mitra, tapi kita nggak jualan franchise sebenarnya. Jadi teman-teman aja. FNF. Berarti kalau gua gitu, Rip, gua mau buka di sini dong, gua yang modalin apa itu bisa. Tapi namanya Vincent, bukan Payakumbuh. Buka sendiri aja. Lah, dia buka sendiri aja. Apa urusannya sama dia? Cuman minta bumbu doang, minta bumbu. Telur yang rebus sendiri. Bagi bumbu lo ya. Dikasih. Ini kasih. Tapi gue penasaran sih sama Payakumbuh beneran. Nanti kita cobain. Penasaran Put, kita ada coba beli, ya. udah beli, Put. Ada ya nanti. Ya, elah cuman Ya. beli rendang. Nanti kita bawain. Bisa GoFood, bisa ada. Bisa, deket banget dari Cuman sini. nggak enak kalau gua Padang. Enaknya langsung makan di sana. Iya benar, makan di sana. Atau kita GoFood dulu, kita bawa makan di sana. Ngapain? Nah, waiter, maksudnya udah-udahnya semua juga lo dari sana? Enggak lah, dari lokal. Nggak, tapi kalau chefnya gitu, bukan chef namanya apa ya kalau kayak gitu ya? Tukang masaknya lah. Iya, ada. Jadi kalau kita sih udah profesional. Jadi kita udah punya pabriknya, rumah produksinya. Karena kan cabang kita banyak nih, Ya. biar rasanya sama semua, kita bumbu-bumbunya diolah di rumah produksinya, dikirim ke semua Deliver cabang. ke semua. Jadi Kalau beli dari rumah produksinya lebih murah nggak? Iya dong. Ibaratnya konveksi. Konveksi. Nah gitu dong. Buat telur banyak ya. Telur sama rendang. Buka Vincent restoran. Tapi gue penggemar Padang sih, gue penggemar so far sih yang boleh nyebut merek lain nggak sih Padang? Boleh. Apa lo? Gue Sari Indah gue suka, Boleh. Sari Indah. Cuma yang di Bintaro udah tutup. Udah Sari tutup. Indah. Iya. Punya teman gue. Sebenarnya kita owner rumah makan Padang ini kita saling kenal. Oh gitu. Iya. Yang di Medan tuh ada gue dulu pernah apa? Di Medan apa yang terkenal banget tuh? Asia Baru. Enggak, ya pokoknya restoran Padang, tulisannya Padang. Restoran Padang tapi di Medan. Ah itu restoran Medan berarti. Restoran Padang yang di Medan.
Ada tulisannya kok, restoran Padang di Medan tapi. Tapi udah punya teman gue si Roni ada. Oh. Dia ayam popnya bukan yang polosan kayak putih gitu tapi Iya, pop goreng. alternatif dia. Ada yang begitu ya? Ada macam-macam. Anjing. Pop culture. Ada Pop kayak macam-macam. rosa-rosa gitu lah. Ada macam-macam, ada macam-macam. Beda-beda ya ayam pop. Nah ini kan sebagai Beda-beda. praktisi. Nah kalau lo yang putih apa yang? Yang putih. Yang putih. Gua Jadi suka yang sebenarnya putih. ayam pop yang pertama kali ada di dunia itu, ayam pop pertama itu ada di Bukit Tinggi. Restoran Padang namanya Family Benteng. Oke. Waktu itu kita sempat Sejarah nih. Kita sempat ke sana juga, gue ketemu ownernya, terus kita ngobrol, nanya sejarahnya si ayam pop segala macam. Jadi sebenarnya kalau yang OG banget itu. Tapi kan akhirnya berkembang, tiap rumah nyoba resep sendiri, jadi macam-macam. Jadi yang original pertama tuh yang goreng atau yang putih? Maksudnya yang putih? putih. Yang putih? Oh iya, itu yang original. Yang putih itu. Bumbu lo merah juga kayak sederhana Merah gitu. juga, tapi beda, bukan kayak sederhana. Otentik dia bro. Iya, iya, Gak ada iya. manis-manisnya. Kalau lu apa? Menu paling lu favorit? Kalau gue ini. suka belut sama dendeng. Belut. Jarang kayaknya gue belut di rumah makan Padang. Banyak. Banyak. Belutut. Dendeng batako. Dendeng batok. Batako. Belutut. Itu dapat masukan dari teman-teman. Dendeng batoko. Dendeng batoko. Oh, dendeng gua nggak Kering ya? tahu lagi. Yang kita yang basah. Ada yang merah sama yang hijau. Kalau paru lu di tempat tuh yang kering. Yang kering. Oh, yang kering. Yang Wah, kering. mantep. Bukan yang basah ya? Dokter. Paru-paru basah. Enggak kan ada yang lembek, ada yang paru yang Ada, lembek ada, kan. ada, paru ada. Dia yang termasuk lembek. yang ini, yang lembek. Keras tadi dia. Kata lu tadi lembek. Kering. Kering kita yang Oh ini. kering tapi dikasih ini. Enggak, kering aja udah. Kering aja. Tapi Ada cabenya, ada cabenya. ada cabenya. Ya pasti sebetulnya ada cabenya. Duh, kalau lu apa favorit menu Padang favorit lu? Sop asparagus. Gue selalu, gue kalau ke Padang, ada. gue kalau ke makan Padang tuh pasti selalu otak, Wah, gua enggak. telur, sama paru, udah. Sama ayam pop, udah 4 itu gue. Oh. Tagihan 85.000 biasa. Oh, murah tuh makan di mana? Sampai es jeruk, sampai cepek. Di sederhana. Gua nih kalau nggak rendang, Tapi ayam kalau di bakar, GoFood lebih mahal. ayam bakar sama paru. Grab juga lebih mahal tuh kadang-kadang. Kayaknya dia nggak peduli apa gue yang ini ya. Nggak apa-apa lah. Iya. Paru, apalagi paru? Ayam bakar sama rendang kalau gua. Lu gak suka otak ya? Enggak. Bukan lu takut, bukan gak suka. Iya, iya. Enak banget Nggak, tapi nggak di suka. tempat lu ada otak kan? Ada. Lu paling pasti nggak suka ini kerupuk kulit dikasihin kuah. Enak Apa namanya? banget. Jange. Jange. Ada macam-macam. Ada semuanya. Pokoknya ntar cobain ntar gue bawa ke Pek. jange. Aduh, gue jadi enak banget ya. Di lidah bro. Iya. Berasa ya? Minum jadi lapar. Aduh, lapar nih. Gokil payakumbuh emang. Mantap. Thank you. Belum makan udah thank you. Iya, nanti kan bakal dikasih. Iya. Lapar gua. Tapi ini tanpa bermaksud apa-apa ya, tapi kan Padang bumbunya begitu, apa kagak takut kolesterol gitu-gitu ya? Itu kan banyak Tapi jangan santan. salah loh, justru katanya malah nggak ini. Enggak, soalnya kan itu kan ada kayak sayur ubi gitu yang. Oh, buat Gue nggak ngerti penawarnya detailnya, ya. tapi ada penawarnya di teman-temannya lauknya itu. Oh, itu dia berarti. Memang Temen gua semuanya itu. ada yang makan Padang hampir tiap hari. Ini nggak sakit. Nggak ya? Gue makan Tapi Padang tiap meninggal hari. langsung. Amit. Enggak. Lagi ini selang-seling kek. Makan Padang mulu. Kacau tuh Iya, orang. Padang tuh. Tapi enak banget sih ya. Gue makan Padang tiap hari. Serius? Iya. Lah kan lagian gue nggak ke rumah makan Padang juga nyokap masuk ke rumah kan nyokap orang Padang. Wah iya bener juga ya. Padang juga. Berarti santan-santanan gitu? Iya, nggak tiap hari sih, tapi santai-santai. Tapi bener Padang tuh enak-enak banget ya. Enak. Aduh. Kuahnya itu bumbu-bumbu. Kayak misalnya lu lagi mikir makan apa ya, misalnya bingung makan, Ya, udah ujungnya udah Padang Padang aja udah gitu. gitu. Iya, tapi dia belum pernah ke Payakumbuh gue. Gua jadinya. Padahal istrinya bapak ini, mantan istrinya udah pernah review loh. Oh, pernah? Oh iya pernah. Pernah ya? Hah? Oh yang gue lagi ke Jepang ya? Iya gue lagi. Lo nggak pernah nonton kontennya dia ya? Nonton. Oh, itu kan kontennya. Bener, bro. Gue tuh jarang nonton konten gue sendiri. Maksudnya di YouTube gue sendiri. Iya, iya. Kecuali supervisi ya. Kemarin gue lihat lu viral
sama lifetime design di sosial media? Kapan? Ini yang desain. Oh sorry, gue kira gue. Ini kemana? Gue kaget. Ini mau bercandain gue apa mau? Gue deg-degan ya gue. Itu sampai semua influencer datang ke Sensi, tiba-tiba lo lagi nyapu Lagi di nyapu. situ. Ini apa sih, lo lagi mengerjakan apa? Ada rumah di tengah mall, apa gebrakan apa lagi yang akan diciptakan Arif Muhammad? Enggak, jadi kemarin itu kan ceritanya dari Lifetime Design-nya kan pengen bikin exhibition rumah di dalam mall. Terus kita diskusi, kita apain nih? Soalnya kalau cuman bikin pameran rumah di mall, Iya. nggak ada yang datang tuh, nggak ada yang beli juga kan. Oh. Akhirnya kayak yang muncullah ide kayak, oh kita bilang aja Arif Muhammad bikin rumah di dalam mall. Nah, ide itu yang kita diskusin, kita godok buat jadi campaign yang kemarin itu. Dan pembangunannya cuma 5 hari katanya tuh 5 rumah. hari doang. 5 hari. Gokil. Dan lu tinggal di situ? Enggak kan? Enggak. Kali lo ada satu malam tidur Enggak. beneran gitu. Enggak. Gue sempat ketipu loh. Gue sempat pikir, jangan-jangan dia tidur beneran sehari di sini atau berapa hari gitu enggak ya? Nyobain, gue pengen banget tidur di mall, nyobain gitu. Gue juga pengen, soalnya kalau malam gitu kan kosong tuh, nggak ada orang. Ada Balenciaga, ada segala. Nah iya. Langsung ada Balenciaga, Bottega di sini. Iya kan, jadi Gucci. Lebih mau maling sih itu kayaknya. Niat sih ada sih. Dulu niat tuh sih kalau ada. malam biasa anjing dilepasin kalau di mall biasanya. Emang iya? Zaman dulu, orang gue udah jam pulang nonton midnight itu anjing udah pada dilepasin. Lo di mall mana? Gading apa ya? Kayaknya nggak ada ya. Gue nggak pernah tahu itu loh. Ya lu, Mana ada gitu Gue pulang bilang. midnight nih, jadi petugas udah bawa anjing siap-siap dilepas gitu. Nah, lu pernah lihat nggak anjingnya dilepas? Apa? Anjingnya dilepas lo lihat nggak? Dipegang. Iya. Gue tanya, Mas dilepas gak? Nanti. Dia bilang. Nanti kalau dia di rumah. Kan kalau dilepas dia bisa berak dimanapun. Itu banyak tai anjing paginya. Toilet training bro. Ya nggak pernah ngerti toilet training. Rip, tapi itu... Dia berak di kakus, apa namanya tuh? Kakus. Di kloset. Di kaskus. Gini, ceboknya juga pakai gitu. Kacau lu. Lu, kebanyakan bius. Enggak, udah. Rumah yang itu kemarin 5 hari itu beneran rumah? Atau instalasi doang makanya? Tapi itu full fungsional rumah yang beneran kayak rumah. Jadi ada ruang tamunya, ada kamar tidurnya, ada kamar mandinya, semuanya beneran rumah gitu. Kayak rumah contoh lah ya? Iya, nah jadi karena itu narasinya rumah Arif Muhammad, terus kita open house, ramai banget. Tiap hari lebih dari 1.000 orang tuh masuk buat. Gokil. Terus gue nanya kemarin kan sama orang Lifetime kan, biasanya kalau lagi bikin exhibition kayak gini, sehari itu berapa yang datang? 5 lah. Jadi The power Berhasil. of Arif The Muhammad. power of Arif Muhammad dan lifetime iya, design. bukan gue doang lah, maksudnya timnya semuanya yang ngerjain kemarin juga keren juga. Dan tapi emang keputusan yang tepat kita bikin kayak kemarin, karena kalau exhibition doang gak ada yang lihat. Iya benar. Nah, Rip, pada akhirnya lu jadi kayak gitu ya, kayak konseptor, kayak apa ya, content Content creator, creator. hal-hal yang kayak gitu. Itu kan gue rasa hasil diskusi lo juga, anak-anak teman-teman Lifetime Design dengan lu juga gitu, punya ide kayak gitu. Dan itu kebanyakan lo dapatkan dari mana sih ilmu-ilmu? Sebenarnya bukan ke ilmu sih. Gue tuh kan suka banget ya baca sosmed, baca komen-komen gue segala macam. Jadi ketika ada ide, gue tuh lebih seneng ngerjain campaign yang guenya terlibat dan apa ya, relate sama campaignnya gitu loh. Jadi nggak cuma yang dapat brief kerjain gitu. Karena biasanya nggak maksimal kan kalau lo dikasih brief ya udah ngejalanin aja gitu. Dan apa rata-rata project lo tuh engage banget ya dengan orang-orang gitu, nggak cuma selewatan doang, tapi orang pun Karena dia in ikut charge di ngerespon dalam. gitu. Karena dia memang ikutan yang relate dengan kehidupan dia. Karena gue juga ikutan juga. Tapi kan ya, bukan berarti lo ikutan, tapi apa yang lo kerjakan itu bisa dapat segitu engagementnya kalau nggak bener-bener project itu bisa. Karena kayaknya jadi berasa lebih personal aja kali ya. Karena Tapi menarik banget loh organik juga. campaignnya, rumah di dalam mall, Arif Muhammad tinggal di situ. Gila loh, pasti orang, wih apaan, pasti gitu. Ya kayak Preps aja waktu itu kan dia bagi-bagi Iya, 100. iya. Orang-orang kan mau dong dibagiin Vespa kayak gitu. Iya. Ya itu. Kita bikin apa ya kayak gitu ya? Mending bikin kantor dulu kata gue mah. Wah, pas banget nih, Lifetime Design. Sebagai konsultan desain interior dan arsitektur, Lifetime Design sudah terbukti bagus. Saat kerjain kantor Armu. Kantornya kerja sama Lifetime Design? Nah makanya kenapa gue pakai Lifetime Design. Jadi sebelumnya kantor gue itu dikerjain sama Lifetime Design. Oh alah. Bagus banget. Aduh, jadi sombong jadi nggak enak. Ini orang-orang Lifetime Design nih pas lihat di kantor kita, diludahin. Ngapain diludahin juga Kantor jahat jelek banget sih. amat. Enggak lah, enggak ada yang ngeludahin. Satu orang demam tadi di bawah. Oh tapi prosesnya gitu berarti nanti kantor kita misalkan nih dikerjain Lifetime Design,
tahun depannya kita jadi BA-nya kayak dia. Lo mau gue kenalin nggak sama ownernya? Mau. Jadi si Lifetime Design itu dia tuh punya sub gitu namanya Hoire. Jadi emang mereka biasa B2B buat ngerjain kantor-kantor segala macam. Siapa tahu lo bisa. Mau dong. Mau dong orangnya datang emang. Nggak ada orangnya, tapi nanti gue bilangin. Ya kenalin dong, Rif. Boleh. Tapi gue rasa sih kalau ini maaf ya bosnya Lifetime Design juga kalau kesini nangis gue rasa. Lu mau suruh gue kerjain apa? Justru dia tertantang, bro. Tapi tadi gue beneran bingung sih, sumpah. Bukan lo doang, semua orang gua aja sebagai ownernya bingung, di kantor kok Tadi begini pas sih. masuk yang pintu masuknya yang mana gitu. Kayak gitu, gue kira pintu toilet tadi. Sumpah. Iya, ini semua karena anak-anaknya juga begini sih. Sakar-sakarnya juga begini tuh. Bentukannya kayak begini semua. Jangankan lo Rip, waktu minggu lalu yang hujan gede, gue lagi di sini Banjir. lagi. Aduh, gue mau nangis. Bocor ini. Wah, parah itu. Banjir. Anak sini kalau kayak makan siang gitu di mana sih? Ada meja makan di sini. Nggak ada, kita Nggak ada. sebor di bawah. Makan! Lo bayangin banjir tuh bukan dari bocor lagi. Tapi tiba-tiba ada sebuah ubin keluarin air. Wah, cing, Gokil. rembes dari atas, dari bawah, Keren. semua rembes. Sumber mata air, bro. Ini sangat dekat dengan alam. Luar biasa. Pertanyaan gue cuma satu nih. Kemana semua uang Vindes kan? Lo campaign project banyak banget. Gini ya, si Andi aja kan gajinya gede banget nih. Andi tuh sebulan tuh sekitar hampir 60 juta sendiri loh dia. Iya. Kok lu masih sering ngutang, Di? Nggak, kemarin duit kita ya, kita CSR, banyak CSR. Enggak, sebetulnya kita memang ada rencana mau pindah kantor. Mau pindah yang lebih well prepare lah gitu, lebih inilah. Kalau ini kan memang, ini kan semua serba dadakan ini, Rip. Ini dulu awalnya kantornya Pretty Boys PH gua dulu, di bawah situ, kecil doang. Bengkel tapi punya kalian juga yang di bawah. Bukan, itu benar-benar karena studionya Good Night Electric udah habis kontraknya, karena mau pindah, dipakai bengkel. Orang gua pas keluar, semua orang bengkelnya nongeng ke gua, kan gua bingung ya. Lah ini siapa namanya? Gua belum tahu. Dia, Bang Bewok nih gitu. Semua orang-orang bengkel juga nengok ke dia bukan gara-gara desa. Kenapa palanya? Palanya kenapa tuh? Kan gua ngadep sini. Ngapain gua keluar-keluar begini? Hei, Mas. Ngapain? Kenapa palanya tuh? Oh, jadi si Nah, apa Lifetime Design itu sebagai konsultan desain interior dan arsitekturnya rumah maupun kantor ya. Jadi mereka all into semuanya. Jadi nih kalau misalnya ya, lo ngerjain rumah atau ngerjain kantor, biasanya kan pasti konsultan lo nyari vendor A, vendor B, vendor C gitu. Nah kalau mereka tuh in-house semuanya. Jadi lo butuh apa aja, bikin furniture, gambar, segala macam udah in-house semuanya. Konsultasi juga bisa kan soal desain, soal semuanya bisa dia tuh ya. Desain bisa, hidup Tuh, nggak bisa. konsultasi aja, Bro. Konsultasi. Tuh, desain bisa, hidup yang nggak bisa. Nah, Maksudnya gimana sih? Konsultasi desain aja bisa. Konsultasi hidup nggak bisa. Enggak. Ya siapa tahu orangnya ngerti hidup. Soal hidup bisa aja kan. Siapa tahu orangnya emang terbuka untuk bercerita-cerita ya kan. Tapi nggak pakai lama lagi, Bro. Katanya. Konsultasi. Konsultasi. Apaan sih? Ya namanya juga habis dibius, Bro. Konsultasinya jadi kayak cuman, hey, gitu dah. Enggak, konsultasi soal desain gitu, soal renovasi itu katanya geraknya tuh cepet gitu. Iya, Kalau Lifetime Design. Dan katanya sama Lifetime Design ini bisa bikin apa aja. Dari desain, Iya. bangun residential, bangun commercial space juga bisa. Bisa. Furniture juga bisa ya? Bisa bikin kamar mandi yang pintunya bisa dikunci juga bisa. Itu Wah, nyindir perlu- ini. Perlu buat Tapi nggak ada kantor orang kita. beraknya kan. Dari Lu minta cewek maaf ya berak. sama tim lo yang berak tadi. Gak apa-apa. Emang dia yang aneh itu. Dia tim berak mah nggak dikunci di mana pun dia. tapi- Siapa sih? Gue penasaran. Lifetime Design tidak terbatas kan, maksudnya space kecil sampai yang besar, sampai perusahaan Bisa, gede. bisa. Bisa lah ya. Bisa. Orang branding perusahaan juga bisa katanya Lifetime Design. Hah? Iya beneran. Nge-branding perusahaan gitu. Iya. Bisa. Gokil Lengkap Juga ya. semuanya. Apa kita rebranding ya sama Lifetime? Desvin. Iya, jadi cuma dibalik doang. Desvin. Kurang kreatif kayaknya itu. Kayak Muhammad Arif. Di balik doang. Tapi so far gimana pengalaman kerja sama lo dan sama Lifetime Design? So far sih gue happy banget ya dari pas kantor kita dikerjain itu pertama kalinya gue mes kayak yang bagus banget gitu. Jadi sebenarnya gue bikin garasi buat motor-motor, mobil. Oke. Nah konsepnya industrial gitu. Terus gue pikir bisa nggak nih ya? Soalnya kan si Lifetime itu terkenal biasanya ngerjain yang modern-modern, yang klasik segala macem. Ternyata mereka bisa ngikutin maunya kita juga gitu. Jadi
ya gue puas lah sama mereka. Makanya kemarin begitu yang kemarin bikin campaign yang ini, wah gue happy banget sama mereka. Iya, dan sangat sukses lagi campaign-nya itu ya. Alhamdulillah. Viral banget di sosial Cuma media. bikin 5 hari bro. Iya, 5 Gokil. hari keren. Hebat, lifetime design. Lifetime design, wow. Semoga abis ini kita bisa ya sama-sama membangun kantor Vindes. Lah kan orang-orangnya datang tuh bro. Iya. Lu ngapain nonton, lihat ke kamera, kan orangnya di situ. Iya, semoga. Buatin dong mas. Iya. Soalnya Rip kan ini kita mau pindah kantor. Iya. Udah dapet tanah, rumah lama ya. Di daerah. Di Kenanga, di Jeruk Purut, dekat Ya, Jeruk Purut, kantor podcast Mas Kui. Situ kan Oh iya, itu semua, dekat situ. iya. Ampera. Sampai dekat Ampera situ. Iya, cuma- Gabung sama bengkel apa di sana? Nah, tergantung dia mau pindah tuh. Masih pengen ngeliatin gua kayak kepalanya kenapa Cuman tuh? memang rumah lama ya. Rumah lama lah udah Mau direnov, mau renov. Itu Bisa, ya lifetime bisa, design bisa. ya? Apa aja bisa. konsultasi dulu. Iya, konsul maunya kayak gimana. Bisa konsultasi apapun bisa asal bukan hidup. Iya, kita pengen kayak kantor Google gitu. Oh, kaget nggak ntar anak-anak kalau Gua takutnya mereka nggak siap. itu yang Wow. gue takutin. Wow. Lifetime design-nya bisa nih. Iya. Anak-anak lo siap nggak dengan Orang kulkas? makan juga masih ceker mulu, makan di sini tuh. Di sini ada ini nggak mas? Kulkas yang isinya cemilan makanan bebas. Ada kulkasnya tapi kosong. Ada kulkas ya? Ah ini. Ini tapi ini kan cuma pajangan, tapi di bawah kan ada kulkas cuman kosong mulu. Minumannya minuman basi udah berapa hari. Asli gue bilang, wah enak nih ada kopi nih. Mas jangan mas, udah lama banget mas. Ya ngapain ditaruh di situ? Pita nih kacau nih. Sebenarnya tadi awal bangun kantor ini juga gitu, Rit. Wah, kita bikin kantor Google ya. Cuman jadi begini. Emang Pertanyaannya makanya uangnya kemana? enggak, emang kita nggak ada itunya. Maksudnya partner kayak lifetime Perencanaan. design buat merencanakan Iya, itu Iya. ada. Gue juga Salahnya. curiga sih duit kita diambilin sama Awan. Kalau gue curiganya sih gitu. Enggak, kita salah dari awal karena memang harusnya dari awal. Dan materialnya juga nggak bagus. materialnya juga. Itu sebenarnya salahnya kalau menurut gue ya, orang bikin kantor terus nggak pakai konsultan, Iya. ngerasa bisa ngedesain sendiri, Bener, terus kayak ujung-ujungnya berantakan malah keluar uang lebih banyak lagi Iya, buat bener. benerinnya. Jadi Iya, mendingan dari awal sih. Iya benar. Gue kalau pulang dari kantor terus pulang ke rumah kayak berasa anjir, rumah gue keren banget ya. Tahapan bikin rumah di mall gimana, Rip? Lo kan ikut terlibat dari awalnya itu ya. Nah. Itu dari survei dan Ini, lain. banyak mall susah juga sebenarnya nyari mallnya Iya. yang bisa ngasih space segede gitu dan yang ngebolehin kita bikin exhibition rumah di situ. Terus akhirnya kemarin setelah kita muter-muter, kemarin ada beberapa opsi sampai akhirnya kita pilih kayaknya bisa paling percaya di Sensi nih. Sensi, Soalnya ya. pas banget di Senayan gitu di kan. atriumnya. Di atrium tengahnya dapetnya keren banget. Cuman emang dari mereka maksimal 5 hari karena ngejar weekend itu harus beres kan. Biar nggak ganggu si tenan-tenan lain juga. Nah, si Lifetime ini prepare di luar di gudangnya mereka semuanya udah disiapin, jadi bawa ke sana itu udah kayak tinggal ngerakit Lego gitu loh. Oke, oke. Nggak sesimpel itu sih, tapi Iya, iya. kurang Berapa lebih kamar kayak sih, gitu. Rip? 2 kamar, kamar utama sama kamar anak bikinnya. Tantangannya apa? Tantangannya, lo nggak bisa ngerjain pada saat mall aktif kan? Itu kan pengerjaan. Iya. Itu 5 hari. Tantangannya 5 hari dan 5 harinya itu sebenarnya cuman boleh ngerjain dari jam 11 malam 11 tuh malam, sampai sudah sebelum mall buka. Waduh. Jadi sebenarnya waktunya itu pendek banget 5 harinya itu cuma berapa jam doang. Orang pas syukuran ini dia ngasih satu ruangan rumah. Sama ini apa umroh ya? Umroh, kita bagi-bagi umroh kemarin. Dia bagi-bagi mulu lo ya. Kalau yang Dermawan. satu ruangan rumah tuh maksudnya apa, Rip? Nah, jadi kan ini kan rumahnya nanti kan udah mau beres nih di Sensi. Sensi. Jadi kita pikir daripada ini rumah kita bongkar terus kita bawa lagi ke gudang, Iya. kita giveaway aja lah semuanya isinya. Wish. Jadi kan enak. Bagi-bagi mulu dari dulu. Kita ngebantu orang tapi kita jadi nggak ribet juga gitu. Iya. Lu pas lihat pertama rumah selesai lu berarti kaget juga dong ya? Anjir cepet banget nih. Kaget 5 hari sih. Nggak, tadinya gue pikir tuh kayak cuman, lo tau kan kalau kayak di IKEA kan bikin yang ruangan-ruangan Iya, iya. di Di tembok-tembok, partisi-partisi, partisi. Tadinya gue kira bakal kayak gitu jadinya. Taunya bener-bener rumah yang rumah banget gitu loh. Dan pakai bata sama semen, Bro. Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Ya, Bang, gua tambah-tambahin aja. Biar kesannya kan wow banget gitu, ya kan sih? Enggak. Tapi gue emes lah karena itu kayak rumah bener. Iya. Jadi sebenarnya itu kan 400 meter tuh di Sensi. Dengan kata lain sebenarnya kalau lo ada tanah kosong 400 meter, itu bisa dipindahin jadi rumah itu. Iya. Oh, berarti rumahnya tuh 400? Gedenya? Gedenya berapa? 400 Total meter. 400. Gokil, gede ya? Nah, sekarang kita mau coba makanan Padang dari Arif Muhammad. Tadi kan udah janji kan?
Ya kan? Iya. Tapi kok mental banget sih? Kayaknya mental banget. Mental banget sekonyong-konyong gitu. Vindes kok teratur banget sih, bro. Iya. Kita tuh biasa loncat-loncat. Enggak, tapi gue juga pengen nanya yang itu tadi apa rumah 400 meter dan lain-lainnya itu dan akhirnya itu jadi giveaway dan ngeberangkatin umroh itu based on what? Activation yang kalian buat? Iya karena biar rame juga. Enggak apa maksudnya Yang paling menang tuh apa? dapat siapa? Misalnya- Dapat yang menang? Oh yang menang ya kalau misalnya umroh itu kemarin kita udah bagiin. Jadi emang kita bilangin ini kita mau syukuran rumah. Yang datang nanti ada besek nih. Beseknya umroh buat 2 orang. Itu udah dipilih kemarin. Oh, Nah, pemilihannya berdasarkan? Kemarin kita bikin games lah. Kayak kita tanya yang datangnya paling jauh dan lain-lain. Tapi lu selalu bagi-bagi ya, banyak proyekan lo itu membagi-bagi gitu. Bagi-bagi kayak waktu itu sempat juga usaha ya, kalau nggak salah usaha atau apa ya? Apa sih? Iya, Ini orangnya ada tanya aja. Yang usaha Kayak- kecil kayak gue ada ingat. orang. Iya. Ini yang habis UMKM. Vespa lo, Rip, sempat ramai Iya, juga. iya. Yang lo ada hashtag apa itu Iya, tuh? iya. Iya, Apa ya? bagi-bagi terus lu ya. Yang akhirnya banyak apa ya hashtagnya dia nih yang paling terkenal, Rip. Duh, kemarin, aduh, kuku lupa ya. Yang mana? Oh itu, Vincent hashtagnya. Bukan. Aduh, kemarin. Oh, Nanti bukan, gue kan belum yang ngomong. orang minta duit apa awalnya Oh, orang Iko minta duit. ya. Iko ya. Iya, itu. Oh, Iko ya. Itu Nah, apa sih sebenarnya itu? Itu 3 tahun lalu ya. Pandemi. Jadi pandemi. Iya. Enggak, kalau itu sebenarnya dulu ada asisten gue namanya Ikoy. Jadi beneran nih asisten gue namanya Ikoy. Jadi yang ngasih nama Ikoy itu sebenarnya followers gue. Jadi ceritanya dulu kan gue sering balas-balas DM tuh. DM gue capture, gue balas di story. Terus biasanya kalau ada yang DM-nya lucu kayak yang gue mention si asisten gue Ikoy itu, Koy beliin dia pizza Koy gitu. Koy kirimin dia bakso aci Koy. Awalnya kayak gitu. Iya. Terus karena sering kalau misalnya gue lagi nggak kayak gitu, followers gue nagih kayak, Bang hari ini belum iko-ikoyan nih. Awalnya kayak gitu. Akhirnya lu buatin sekalian. Jadi campaign. Iya, cuman makin lama dijalanin gue pikir, wah ini bisa seru juga nih. Akhirnya kita mainin di situ. Nah, itu. Ada aja. Dia melihat peluang-peluang itu kan sebenarnya yang Ngomong-ngomong soal payakumbuh, bro. iya nih. Iya kan? Iya. Dari tadi kita lapar. Iya. Nah kita sekarang mau cobain. Kita bisa bedain nggak mana yang payakumbuh, mana yang restoran Padang lain. Ini ada Oh, gitu? beberapa. Iya. Oh, nasinya nih yang dibelang perak nih. Lah kenapa lo kasih Oke. tahu berarti? Waduh. Oh nasi dong payakumbuh. Ah, gua langsung tahu gua. Langsung tahu? Enggak, gue nggak tahu. Gua langsung tahu. Ada di bawah piring ini maksudnya. Gua langsung tahu. Hah? Tetap lu jangan kasih tahu ya, Rip ya. Nah, kita kasih lihat dulu nih. Coba kasih detail-detailnya dulu. Ah, Nih dia. Nih, mana nih? kenapa? Tuh. Ah, ini dia. Ini ada Ntar, 5 aku ya, lagi ada syuting, 5. aku syuting ntar ya. 2 diantaranya atau 3 diantaranya atau... Cuma satu yang pakai kumbuah. Oh, cuma 1? Tapi nasinya nasi payakumbuh nih, jelas. Perak banget nih. Tuh, lihat tuh. Gokil. Nah, nih coba ya. Ini susah ini. Ini. Masa lu nggak tahu, Rip? Lu pasti tahu lah, Rip. Nasi kita bagi 3 ya. Karena cuma satu. Susah ini, susah. Ngerti dulu. Bener tapi nasinya perak ya. Nah ini gue suka nasi perak begini nih. Silakan. Jadi ada 5 rendang. Salah satu diantaranya adalah payakumbuh. Kita pengen tahu kalau kita mungkin salah nggak apa-apa ya. Tapi kan kalau Arif lihat salah kan aneh Kemungkinan ya. besar gue salah. Enggak dong, lo harusnya tahu dong. Kemungkinan besar gue salah karena gue tuh tim dendeng. Oh, bukan tim rendang ya. Kalau misalnya ini dikasihnya dendeng, gue merem nih gue tahu yang mana. Oh, Cuma kalau oke. dendeng nih kita Ntar lu dari panitia tahu juga memang mana nggak nih? Oh di bawahnya ada, oke. Oh di bawahnya ada jawabannya. Waduh. Tapi harus nyobain dong berarti dong. Kita cobain semua berarti. Gue cobain ya. Cobain. Arif dulu dah. Dia mah. Ini yang kemungkinan besar Pak Kubu sih. Kayaknya yang ini nih. Oh karena dia ngeliat dari itemnya. Iya. Oke, rendangnya rendang hitam ya. Iya. Ini gue coba yang ini dulu Namanya ya. kalau sebutannya black rendang. Kalau ini gue bukan ini sendal jepit kayak ini. Keras banget. Jangan gitu di bawahnya ada namanya. Taunya itu Pak Kubu. Iya juga ya. Taunya gitu payakumbuh. Kayaknya bukan nih. Sendoknya kecil lama sih. Kenapa lu kasih makan rendang pakai sendok teh sih? Oh. Tapi enak lu ini. Jangan-jangan ini. Aduh, sulit ini. Dia dari bumbunya dia.
Oke. Yang ini pasti bukan. Ini bukan Payakumbuh. Ya. Oke. Lu jangan makan dulu lu. Siapa yang makan? Itu udah belepotan. Bukan. Gue kira kuah rendang itu. Anjing nih orang nih. Dia makan dulu. Kemungkinan besar sini gue salah nih. Bingung juga. Tadi yang ini berarti bukan. Ini kemungkinan iya. Ini ya. Belum Oh, coba. belum juga. Wah gila. Ini pasti bukan. Bukan juga. Oke. Iya. Wah. Enak lagi yang ini. Hmm. Pulang di depan udah gini. Tadi titipannya cuman kalau bisa jangan dihabisin ya. Oke. Bagaimana? Ragu-ragu saudara-saudara. Iya nih gue curiga nih. Curiga. Ini ada kecurigaan yang ini nih. Oke. Iya. Soalnya bumbunya ini Masak banget. rendang tuh nggak gampang loh. Itu lama. berjam-jam. Lama loh. Dia tuh dia nggak basi kalau nggak dimasukin kulkas pun. Gue pengen cobain nasinya. Ini kayaknya bukan. Bukan, oke. Antara dua ini kayaknya. Antara dua nih, tinggal dua guys. Owner Kalau gue sih deg-degan deh kalau gue jadi dia nih. Beneran asli. Tapi untung dia udah disclaimer tadi pertama, dia dendeng, tim dendeng. Ada pinternya juga dia. Tinggal dua nih. Ya, ada dua nih. Ya. Ada liciknya juga dia. Gue nggak tahu yang mana lagi. Iya. Soalnya ya gue kalau ke Payakumbuh biasanya gue tuh udah langsung pesannya pasti langsung pesan si belut sama dendeng. Dendeng. Jadi Coba Vincent cobain. Udah ini gue udah nyobain yang dua Yaudah, ini nih. nih gue curiga nih ntar. Ini gue curiga yang hitam ini nih. kalau Menurut Mas Vincent, Mas Desta. Oke, menurut gue ya. Kalau gue biasanya gue suka yang ini nih, yang gelap-gelap gini nih. Yang udah kena ergot. Bukan air got tuh. Masa air got sih. Coba ya. aduh ini game. Yang hitam coba ya, gue lihat yang hitam ya. Nih coba yang pertama nih gue. Beda nih. Beda nih, beda nih. Emang lo pernah makan? Enggak, belum pernah. Tapi ya, Gimana cara bedanya? rempah-rempahnya nih berasa banget nih. Oke, yang pertama. Soalnya sebenarnya kalau rendang nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi rendang yang hitam itu bukan berarti lebih otentik dari rendang yang enggak gitu. Karena kan di Sumbar sendiri kan ada Solok, ada Bukit Tinggi, ada Pariaman dan segala macam. Jadi stylenya Beda-beda beda-beda ya? juga. Nggak Yang ada mana Vincent? Nanti lu, gue sih nggak perlu dagingnya, bumbunya aja. Kan lo belum pernah makan Payakumbuh. Belum, iya, tapi kan lu tadi udah cukup menjelaskan otentik seotentik itu bumbunya. Put, beliin kerupuk, Put. Ya. Ah, Ini pasti bukan nih. Ini masih kenapa? Nggak, ini udah pasti bukan lah. Rasanya beda banget. Taunya yang itu kan sedih. jangan dikasih tau Vincent. Lu episode jangan menjelaskan apa-apa. Ini Nggak kemungkinan kelihatan enggak. sih. Kayaknya rasa bumbunya berubah kena mulutnya Desta deh. Orang gua nggak jilat-jilat tadi. Dua ini kayaknya nih. Oke, antara itu. Coba ya. Kita gua nebak juga deh. Enggak sih ini. Ini sih kayaknya ini nih. Kalian tahu nggak? Kan gua udah nyobain nih. Gua lupa tadi nyobain yang mana aja. Lu lebih ke pengen makan aja. Gua mesti gimana nih? Aduh. Ini tuh gue pernah dapat game kayak gini juga soalnya. Hmm. Salah gue. Vincent tebak. Oke. Kalau gua kayaknya ya. Sotoy. Kalau gua ini nih, kayaknya yang ini. Kalau gua. Jangan lihat, baca dulu. Iya. Iya, kayaknya kalau gue kayaknya yang ini. Kalau gua, Based on apa tadi? kalau gua ini. Iya. Kalau gua ini. Iya. Oke. Yang mana? Ini nih kayaknya kalau gua. Gue juga yang ini. Coba lihat. Oh, Sarah. Gua dulu ya. Ini nih kayak Kita buk. lain dulu lah ya. Yang ini tadi gua udah baca nih. Ini adalah sederhana, 35.937. Enak juga. Itu Oke. Ya. bukan benar. Ih, gua penasaran tebakan gua nih. Satu. Ini gue takut ini lagi. Ini rumah makan Ganto Minang. Ya. 23.000. Oke. Tinggal 3 nih. Gua dulu apa? Gua dulu nih. Hah? Ini tebakan lain ya? Iya. Gue yang ini, gue yang ini. Oke, gua ini. Itu sama Marip. Ini adalah restoran
Pagi sore. Tinggal 2 guys. Tinggal 2. Aduh, ini. Kalau salah saya malu sekali. Ya udah ya. Jasa dulu. Silakan. Kayaknya sih benar, Arif, benar udah. Ini sih. Dengan harga 35.000, Payakumbuh. Gue lebih cocok di order daripada ini gue. Itu apa? Telaga Sari. Telaga Sari. Oke, ini ya. Coba Iya. ya. Gue udah curiga tadi yang itu. Gue sih berasa tadi bumbunya tuh berasa payakumbuh banget ya. Gua. Berarti itu membuktikan Desta tadi nggak bohong. Desta pernah makan payakumbuh. Ya. Enggak, soalnya tadi kan dari awal kan gue udah bilang nih antara yang hitam nih 2 nih. Cuman pas gue mau pilih tadi ditukar sama Desta. Apaan? Enggak, karena kan Caca kan juga dulu kan orang Padang, ibunya kan bikin rendang tuh. Jadi gue bisa bedain mana yang ini. Gue tahu tadi tuh, itu pagi sore. Langsung gue tahu langsung pagi sore. Telaga. Oh. Apa? Dari mana kelihatannya? Nebak aja. Ngasal. Ya tapi oke lah, di antara 5 dia antara 2 Iya, yang tinggal 2. Tadi kan gue bilang antara 2 ini. Iya. Tapi di antara, kan sekarang banyak, orang-orang kan banyak pada buat ya, kalau bisnismen buat kafe lah, buat tempat-tempat gaul. Lu malah bikinnya restoran Padang ya, Rik? Iya. Lu gak tertarik ya bikin kayak, kayak lounge gitu, kayak bar? Enggak sih. Klub. Lebih pengen nyari uang sih daripada keren-kerenan. Enggak, soalnya teman-teman juga banyak yang buka apa namanya restoran, kafe gitu-gitu. Tantangannya beda-beda aja dan gue ngerasa gue lebih menguasai market inilah. Tapi kalau lu buka bar gitu, alkohol nggak masalah? Nama gue Muhammad. Iya lu. Oh iya. Arif Muhammad. Iya. Nama lengkap siapa sih, Rip? Muhammad Arif. Beneran? Dibalik doang. Beneran Dibalik doang? beneran dibalik. Oh. Gara-gara pas bikin username Muhammad Arif udah ada yang pakai. Oh. Udah tadi gitu terus masalah lu ya? Bocok. Tambahin. Arif Muhammad harusnya Lu D-nya tumbuh banyak. kembang di Padang atau di Jakarta? Enggak, gue gak pernah tinggal di Padang. Jadi nggak pernah? dari lahir sampai SMA gue di Batam. Tamat SMA gue kuliah di Jakarta sampai sekarang. Oh di Batam. Tapi ini kan kalau kita lihat kan ini suhu kreator ya sebetulnya ya bro? Iya. Kreator, digital kreator lah. Maksudnya lu tuh ini banget lah, konten kreator banget. Lu sekarang masih sering rajin lu sekarang buat apa, Rip? YouTube sama Instagram aja sih. YouTube lu biasa apa sih yang sekarang yang paling banyak ditonton orang? Sebenarnya gue udah jarang bikin YouTube sih. Jadi gue bikin sekarang yang gue suka aja. Ya lu sekarang udah bisnis ini sih udah sibuk gini lu ya? Nggak, soalnya kalau dulu kan pas masih yang lagi semangatnya banget konten nih kayak masih nyari-nyari kayak orang pengennya nonton apa ya, terus kita bikin segala macam. Oh sekarang Kalau betul yang gua lu suka aja kayak, gitu ya? Ya udah upload sebulan 2 bulan sekali atau apa yang gue lagi pengen upload yang gue suka gue bikin. Yang terakhir lu upload apa? Kemarin baru bikin yang challenge yang road party itu loh, yang series yang sama Fitra Eri Moto. Oh iya yang Yang lu juga balapan pernah bikin Jimny. slalom ya apa sih? Bukan slalom apa Jimny dulu ya? Challenge. Iya kan? Wah, ya masih berhubungan dengan otomotif yang dia suka. Iya, makanya gue bikin yang gue suka aja. Mobil lu banyak kan klasik ya? Lumayan. Tapi ada ini juga, ada apa namanya? Supercar ada dong. Ada beberapa. Tuh bro, lu beli supercar dong bro. Woi, makan mulu lu. Bapak Vincent motornya banyak dia. Agak. Motor cuman 2. 10. Cuman 2 motor gua. Dia bukan kolektor dia. Bukan. Mobil juga gua gak suka mobil. Iya. Iya, mobil semua yang beli. Dia kemarin beli naik gua. bis dia. Iya. Nggak tahu, cuman pakainya doang gitu, fungsional. Lo motor lo banyak kan ya? Ada. Berapa? Motor, banyak kan dikasih sih gue. Total berapa? Belasan, puluhan? Ada. Ntar kayak. Yang dua ngobrolin mobil, motor. Dia asik makan rendang payakumbuh. Tangan. Tapi nasinya beneran enak loh, Rip. Iya, nasinya emang enak bener. Nasinya beneran nasi. Nasinya nasi Perahnya seperti ini nih yang dapet gue cari nih. Enak nih pakai. Ini nasi ya, jadi di Solok sana, di Sumatera Barat, kita ngeblok sawah warga tuh. Jadi yang panennya khusus buat payakumbuh doang tuh. Oh iya? Makan pakai bumbunya aja enak tadi, pakai payakumbuh. Ini nasinya apa tuh? Musuhan gitu, maksudnya satu-satu. Oh nasi payakumbuh nih, tuh ada tulisannya. Nasi payakumbuh. Hah? Oh iya, kayak basmati. Iya. Iya, kayak basmati. Kalau orang Padang bilangnya badorai. Badorai. Berderai gitu lah. Oh, oke. Putri salahnya nggak beli pakai telur segala sih, gue tuh suka telur. Iya. Gue kira tadi ada konten mau makan bareng. Ini kata gue mau mending nanti kita ke payakumbuh aja. Ah bener, barang-barang antar nih ya. Anak lu tuh 2 Rip ya? 2. Apa? Apa? Jangan sekantor lu mau. Oh,
kurang ajar namanya lu. Boleh. Jangan Rip, gue yang malu. Udah lo datang ke sini ngeliat orang berak. Itu sorry ya tadi buat yang lagi berak. Enggak, siapa sih orangnya kayak gimana tau nggak? Jangan-jangan Nggak kelihatan jelas mukanya. lu ya Nes ya? Tanya di grup aja. Cowok, cewek. Cewek. Tainya masih kegantung lagi katanya. Mukanya nggak kelihatan jelas. Pantatnya inget-inget dikit. Anjir. Rip, boleh nanya nggak? Sekarang berarti pendapatan lu terbesar gitu dari apa? Kalau gue bisa bilang, gue kan masih ya content creator, video ini kan ya. Ya gue ini yang gue kerjain. Kalau lu? Ya dari content creator dan dari bisnis juga sih balance sih. Soalnya kan kayak di Instagram, di YouTube juga yang endorse juga brand-brand juga masih Oh, banyak. dari situ ya? Ada yang ada MB eksklusif segala macam juga. Dari situ juga. Plus dari bisnis. Soalnya tadi lu bilang, ya gue bikin video 2 bulan sekali kalau gue pengen ini aja. Itu yang YouTube ya, yang kalau yang endorsement Instagram dan sosial media lainnya tuh masih jalan juga ya? Masih jalan semua. Cuman bedanya kalau dulu kan kita nyari-nyari nih bikin apa lagi konten nih gitu. Mungkin kalau sekarang ya gue lebih santai aja sih karena ya udah cukup Ya. inilah. Kalau dunia digital sendiri yang lo lihat di masa-masa ya gue nggak tahu di 2024 ada yang bilang YouTube umurnya nggak bakal lama lagi dan lain-lain. Lo kalau mau makan di rumah aja bro. Lele, serius? Mukanya yang mana lihat dong? jangan udah. Dia emang Lele terkenal tainya bau katanya. Gimana Rip? Lo memandang dunia Pertanyaan. lo kan berangkat bisa dibilang lo influencer lah, Iya. content creator gitu. Lo ngeliat sekarang banyak banget di masa mendatangnya ya. Gue lihat kayaknya lo lumayan visioner gitu. Apalagi sih belum dibuat sama orang, Rip. Iya. Nggak ada sih. Jadi kalau Indonesia itu sebenarnya lebih gampang ya menurut gue ya. Apa konten yang rame di luar negeri, itu kasih jeda beberapa tahun tuh delay masuk ke Indonesia. Jedanya berapa Sebenarnya lama? masih gitu-gitu. Jadi Setahun 2 tahun lah. masa masih setahun 2 tahun iya? dengan teknologi yang bisa cepet Ya gitu. maksudnya kayak dari zaman dulu vlog Casey Neistat. Iya. Casey Neistat udah bikin dari berapa tahun yang lalu, setahun 2 baru. tahun kemudian baru kesini. Terus juga kayak podcast kan juga di luar kan udah Iya, udah beberapa lama tahun yang lalu. Di Indonesia baru masuk. Kayak kemarin sempat juga tuh yang katanya semua orang ikutan kan apa yang beli rumah, apa ya, beli tanah di mana virtual apa itu kayak Bitcoin ini. apa Oh, ya. iya, namanya. Metaverse. Meta gitu. gitu-gitu katanya kan bakal ini ternyata ya. stagnan aja gitu dan Iya. cenderung. Ya kayak ini aja Bitcoin segala macam juga enggak kayak Lo pernah ikutan juga gitu? Dulu sempat ngulik-ngulik juga, cuman begitu kan gue nggak ngerti-ngerti banget ya. Akhirnya ya apa namanya jeblok juga, Gue beli lagi Bitcoin. sama lagi, sama lagi. Satu lagi apa tuh yang buat beli lukisan lu tuh? Vincent? Oh iya, iya ini yang buat seniman-seniman tuh. Enggak, apa? selain Bitcoin apa ada lagi tuh? Kan ada Bitcoin, ada macam-macam. Gue beli 3 biji dulu. ETH ya, Iya itu. Ethereum, ya itu. Bangke semuanya. Habis duit gue. Iya, kayak akhirnya gue memutuskan ya, gue nggak mau mainin yang gue nggak ngerti lah. Iya. Akhirnya gue yang aman-aman aja, properti atau juga itu obligasi, deposito aja. NFT. Jadi, Next apalagi Rip setelah yang rame kemarin Arif bikin rumah di mall, apalagi kira-kira dalam waktu dekat yang akan lo buat? yang lagi direncanakan sih nggak ada dan kalaupun ada biasanya Bikin mall di rumah, dibalik kalau mau. Oh iya Rip, lo balik. bisa aja ya. Rumahnya segede apa? Lo balik Rip, keren juga sih. Iya. Juga tuh. Tapi Ada lo Balenciaga. memang gitu ya, apa siapa yang lagi nempel ke lu terus ya kita bisa dikerjakan Sama-sama. bareng, apalah jadilah gitu ya. Iya, diskusi karena sebenarnya mutual juga kan, nggak bisa kayak misalnya ada klien nih, kadang ada campaign yang sukses, ada yang enggak. Sebenarnya tergantung komunikasi dan tergantung kliennya juga gitu. Iya. Kalau misalnya Yang ini alot banget ya punya siapa. Gue motong dari tadi loh. Dari ngomongin lele tadi nggak potong-potong loh. Kacau ini udah ntar aja lah. Iya, Kesel balik-balik lagi ke kliennya bisa diajak asik nggak? Iya. Gitu, itu kan sebenarnya. Iya. Makanya gue bersyukur banget kemarin Lifetime Design asik banget dan timnya juga nyetel kan, jadi berjalan dengan lancar semuanya. Oh, kalau emang seasik itu lifetime design, ayolah kita asik-asik. Iya. Kita ngobrol, masuk. konsultasi gitu. Kalian konsultasi ke kita lah. Kebalik dong. Iya, kita konsultasi ke dia. Ini mah
mohon banget ini ya. Please banget ini. Iyalah, nggak Kantor kita kasihan apa udah- lihat kita kayak begini kantornya. Udah Mas Sastra, sama Arif Muhammad, gue nggak tahu. Nanti gue bilangin. Iya, iya. Nanti gue Iya, bilangin. iya. Bosnya juga. Nanti gue Kenalin bilangin. siapa nama Pak? Fauzan. Pak Fauzan, wahai! Makan rendang Pak Fauzan. Panggilannya Ojan kan? Jan, Jan! Dia sama Jan! Udah bang. Lu anak 2 cewek-cewek? Cowok cewek. Cowok-cewek. Yang pertama cowok? Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Oke, umur? Yang pertama 4 tahun, yang kedua 2 tahun. Wah, lagi seru-serunya ya. 2 tahun. Wow, nambah lagi? Pengen. Nanti aja tapi. Padang biasanya rame kan tuh? Enggak lah. Enggak ya? 11 lah. Kalau Cina rame. Padang kan rame, Caca aja Dia rame. berapa? Siapa? Anak mak gua Cina kan ada 12 orang. Lo ke berapa? Oh enggak, mak gua ketiga. Kalau gue 3 orang doang. Kalau Cina yang ngasih zaman dulu kan, rendang nih. Banyak anak banyak rezeki dulu kalau di Cina tuh gitu. Kalau sekarang udah enggak. Di kita juga begitu. Lu Apa? 3 pengen ya? Pengennya 3 lah. Vincent berapa? Apa? Anak lu? 3? Oh iya. Iya. Anak gua juga 3. Istri berapa, Vincent? 1 lah. Istri berapa, Rip? 1. Saya 0. Jangan ketawa lu di anjing lu nih. Ketawa lu kenceng banget. Gampar muka lu ntar. Rip, makasih banyak udah datang ke sini ya, Rip ya. Mudah-mudahan Banyak share. Thank bisa you. diobrolin sama bosnya. Boleh, nanti gue Bisa- bilangin semoga kantornya next kamar mandi bisa dikunci. Itu kan bonus dapat lele loh. Lele favorit loh, jangan salah loh. Maaf ya Lele ya. Lele itu kasakar favorit juga termasuk loh. Lain Ini kali keberuntungan itu. Lain kali dikunci makanya. Iya. Tainya terkenal di mana-mana itu dia. Thank you Arif ya. Ya, jangan lupain kita kalau lo bagi-bagi Vespa lagi, bagi motor atau bagi mobil lah ya. Jangan dijual lagi tapi ya. Gua masih ada. 3 tahun gue jual. Iya, nanti jangan dijual lagi. Iya nanti enggak. Ya. Kapan lagi Siap. bagi-bagi? Jangan bagi Vespa lah, bagi supercar lah. Gue tunggu di Payakumbuh ya. Bener, Payakumbuh bener. nanti kita akan Nanti kita datang. bareng-bareng Fines tapi bayar ya. Siap. Bayar. Enggak. Aman. Namanya usaha teman harus kita dukung. Betul. Gak bisa, karena suka minta gratisan apa loh, temen mah pasti bayar. 3.000 porsi boleh? Apa? Mau dikirim sini? Ya kan lo bayar. Jangan kebanyakan nih. Banyakan itu. Arif Muhammad, everybody.